Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kawan-kawan semua para petani dan ya yang selain petani, karena di channel saya ini membahas kemarin yaitu tentang Rohingya juga. Apa kabar tuh Rohingya sekarang? Ini saya sekitar 3 bulan ya, 3 bulan sampai sekarang ini jarang sekali membuat konten karena sibuk dengan pekerjaan. Jadi hanya sekali dua kali membuat video, bahkan selama hampir 3 bulan ini hanya 2 kali ya, 2 kali atau 3 kali ya kalau nggak salah saya membuat konten, dan itu juga video lama yang tersimpan di HP dan saya upload ke YouTube. Nah, mungkin untuk Rohingya kita kesampingkan dulu. Ini saya membawa kabar baik juga untuk ini, khususnya yang petani-petani, bahkan yang bukan petani pun bisa juga, untuk ya siapa tahu mau apa ya, memperbaiki nasib dengan bertani. Ini saya menemukan ada satu terobosan baru, yaitu pendongkrak rupiah untuk saat ini hingga ke 5 atau 6 tahun ke depan. Jadi kalau kita cerita tentang hasil pertanian, hasil perkebunan, itu kan pasti ada naik turunnya harga. Itu hal yang wajar dan hal yang umum. Itu sudah biasa terjadi setiap tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun sekali itu ada putaran harga naik turunnya. Jadi ketika misalkan kita tanam satu contoh vanili. Ketika kita tanam vanili di tahun ini, kemungkinan 3 sampai 5 tahun ke depan harga itu lagi anjlok. Sekarang kita tanam lagi mahal-mahalnya. Nah, biasanya karena petani kita latah, petani kita kan biasanya suka mengikuti apa yang lagi ramai, apa yang lagi mahal. Jadi mereka tanam ketika harga itu lagi mahal. Contohnya misalkan vanili lagi harga 5 juta. Mereka berbondong-bondong tanam, tetapi tidak memikirkan 3 sampai 5 tahun ke depan itu ada perubahan harga lagi turun. Nah, ketika kita tanam sekarang, berarti 3 tahun yang akan datang itu kan kita sudah mulai menikmati hasilnya. Pas harga turun, mereka putus asa. Biasanya seperti itu. Dibabat lagi batangnya, diganti dengan yang saat itu lagi mahal. Tapi di situ tidak memikirkan lagi nih, tanam sekarang 3 tahun sampai 5 tahun ada nggak perubahan harga. Itu rata-rata seperti itu. Jadi kebanyakan petani latah itu tidak pernah panen menemui harga mahal, karena mereka tidak sabar untuk menunggu harga kembali ke putaran pas lagi di atas lagi. Nah, contohnya sekarang vanili sekarang lagi anjlok, lagi hancur sehancur-hancurnya. Untuk pasar umum nih, harga basah saja sekarang cuma 30 sampai 40. Mungkin kalau yang memiliki jalur-jalur khusus itu masih di atas 80 sampai 100 ribu. Itu perkiraan harga untuk harga khusus. Harga khusus itu misalkan dari petani-petani binaan dari seseorang gitu. Mereka menjual lagi ke orang itu, dan mereka punya buyer yang memang harga itu biasanya stabil, naik turunnya pun tidak jauh. Cuma untuk pasar umum biasanya naik turunnya itu semaunya sendiri. Yaitu seperti sekarang harganya anjlok seanjlok-anjloknya. Nah, ngomong-ngomong masalah terobosan baru untuk mendongkrak rupiah dari sektor pertanian ya, yaitu sekarang dari kakao. Kalau dari kakao, untuk negara-negara penghasil kakao dunia, terbesar dunia, itu Pantai Gading dan Ghana, itu sekarang lagi terserang virus. Nah, sedangkan di Indonesia malah menemukan klon yang tahan terhadap virus ataupun penyakit ataupun busuk buah. Nah, yaitu ya dari jenis MCC02 atau klon 45 yang biasanya petani menyebutnya ini coklat Sulawesi. Kebanyakan memang dari Sulawesi sih. Cuma yang ditemukan baru-baru ini di Lampung hanya berkisar sekitar 3 tahun 4 tahun yang lewat sampai sekarang
itu dari jenis MCC02 atau klon 45. Kenapa dinamakan klon 45? Karena rata-rata biji dalam satu buahnya itu 45, naik turunnya pun sedikit, paling 47 ataupun 44, 43, itu segitu. Jadi dinamakan klon 45. Nah, contoh-contohnya seperti ini, gambar-gambar ini klon 45 atau bibit MCC atau buah kakao MCC02. Nah, untuk harga MCC02 di tahun ini melambung, sudah memecah rekor harga dari sebelumnya dari sebelumnya harga saat ini sudah melambung sangat tinggi, sudah pecah rekor. Yang biasanya kakao itu paling mahal, yang dulu-dulu itu paling di angka 30, 27.000 atau bahkan 14.000. Sekarang sudah basisnya mencapai 180.000 untuk tahun ini. Dan kemungkinan prediksi untuk 5-6 tahun ke depan, 5-6 tahun ke depan nih, ini harga masih bagus. Karena apa? Dari negara penghasil kakao terbesar di dunia itu sekarang terserang virus, dan untuk memperbaikinya itu butuh waktu puluhan tahun, atau bahkan mungkin kalau mereka tebang total. Tapi biasanya kan jarang tuh kalau untuk ditebang total. Itu kalau di Indonesia, tapi nggak tahu kalau di luar negeri sana seperti di Pantai Gading dan Ghana, mungkin mereka berani untuk tebang total. Tapi kalau petani Indonesia itu biasanya jarang. Mereka hanya memperbaiki, mengobati, untuk menebang habis, memulai lagi dari nol, itu biasanya petani kita jarang. Nah, kalau misalkan di Pantai Gading dan Ghana itu yang sekarang sedang terserang virus dan busuk buah, itu diakibatkan karena kemarin El Nino, kemudian datanglah musim hujan yang terus-terusan, setelah kekeringan lalu dihajar kelembapan yang tinggi. Akhirnya mereka banyak terserang virus dari buah-buah yang busuk, dan batangnya pun terserang penyakit. Untuk pemulihan kan lama. Nah, sedangkan di Indonesia kita ada terobosan baru, yaitu dari jenis MCC02 yang dari klon 45 itu tadi, ataupun coklat Sulawesi itu tadi, dengan sambung pucuk. Nah, dengan bibit sambung pucuk itu kita bisa mempercepat masa pembuahan. Kalau misalkan kita tanam dari biji itu biasanya 3 tahun 4 tahun itu baru ditumbuhi bunga. Nah, sedangkan untuk bibit kakao yang sambung pucuk, karena kita ambilnya interestnya itu dari pucuk yang dari batang ya, dari pucuknya, tapi batangnya yang sudah pernah berbuah, itu biasanya di usia 1 tahun setelah tanam itu biasanya langsung ditumbuhi bunga. Namun biasanya ini semua tanaman ya, kalau misalkan buah itu terlalu dini itu menghambat pertumbuhan. Nah, biasanya kalau untuk tanaman, untuk buah awal di usia 1 tahun itu kita rontok dulu. Nah, nanti sampai memang kita perkirakan batang itu memang benar-benar mampu untuk dibuahkan di usia 2 tahun ataupun 3 tahun, baru kita buahkan. Nah, ini perkiraan dari usia 2 tahun kita sudah menikmati hasil dari kakao 2 tahun, dan perkiraan harga tinggi kakao itu sampai 6 tahun ke depan. Berarti kita masih bisa mendapatkan harga tinggi walaupun kita baru tanam sekarang. Apalagi kita sudah punya bibit unggulan, yaitu MCC02 yang tahan terhadap penyakit busuk buah. Nah, mungkin itu cerita dari terobosan baru kita untuk mendongkrak perekonomian petani di Indonesia. Itu untuk yang masih memiliki lahan ataupun bisa tumpang sari di lahan lain yang sudah ada tanaman. Tapi saya sarankan untuk tanaman yang sudah ada, yang sekarang lagi murah, jangan ditebang, diteruskan saja. Nanti ada saatnya ketika harga yang lain turun, harga yang satu itu bisa naik. Jadi jangan dibuang, jangan diganti, dipertahankan, tapi kita menambah dari jenis tanaman lain. Nah, mungkin itu dia. Yang minat untuk bibitnya bisa chat di WA saya di 0812 7238 8103.